Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan, kalau kita bertanya maksudnya, lebih dulu mana, Kristen atau Tritunggal? Ini harus jelas, ya. Tritunggal itu bukan Kristen, ya. Tritunggal adalah penyembah tiga Allah. Mau dibilang satu, mau dibilang satu dalam tiga, ya, atau tiga dalam satu, itu tetap tiga Allah, ya. Dan mereka adalah penyembah Allah pribadi. Karena doktrinnya mengatakan tiga pribadi yang berbeda, ya, tetapi satu hakikat. Ya terserah mereka lah mau ngomong apa. Tetapi itu semua tidak ada di Alkitab. Kristen itu memuliakan Allah, meninggikan Allah, ya, menyembah Allah yang namanya Yesus Kristus. Itu Kristen, ya. Jadi beda, ya, harus dibedakan antara Kristen dengan Tritunggal. Jadi mereka inilah yang menyamar sebagai orang Kristen. Mereka itu bukan Kristen, harus tegas, ya. Kristen menyembah satu-satunya Tuhan Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau mereka tidak, mereka dengan ikonnya Bapak itu, ya, pribadi satu, lalu anak pribadi dua, Roh Kudus yang jelas-jelas roh dibilang pribadi tiga. Beda kan? Ini para penganut Tritunggalnya harus sadar bahwa kalian itu bukan orang Kristen, ya. Alkitabnya sama, tetapi pemahamannya yang berbeda. Kenapa? Karena yang mengilhami penulisan Alkitab, ya, itu adalah Yesus, ya. 2 Timotius 3 ayat 15, ya. 16 itu Yesus. Sehingga yang bisa membukakan pikiran, ya, mengerti kitab suci itu adalah Yesus. Lukas 24 ayat 45. Nah, kalau kalian, siapa yang bisa membukakan? Tidak ada. Sebab itu kata Yesus dalam Matius 22 ayat 29, dia katakan kepada orang Saduki, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Tegas bukan? Itu harus kalian sadari. Kalian bukan orang Kristen. Walaupun para pendetanya ini kan sudah besar, ya, punya jemaat banyak, ya. Tapi kalian itu bukan Kristen. Kalian adalah penyembah Tritunggal. Kristen adalah penyembah satu-satunya Tuhan Allah yang benar, sesuai dengan apa yang Alkitab tulis, ya, yaitu Yesus Kristus. Kristen sudah selesai. Maksudnya sudah selesai itu tidak ada lagi masalah. Semua rasul itu orang Kristen. Tidak ada satupun rasul yang bukan orang Kristen. Lihat dari Roma 16 ayat 7, ya. Kita lihat Roma 16. Ayat yang ke-7-nya. Sebentar. Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang
terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Ini surat Paulus kepada jemaat di Roma yang ditulis sekitar tahun 50 ya. Udah selesai. Paulus sendiri mengaku bahwa dia orang Kristen. Alkitab sudah selesai ditulis. Ya. Lalu muncul nih abad ketiga yang dibidani oleh si Tertullianus, doktrin Tritunggal. Jelas-jelas itu bertentangan dengan Alkitab. Alkitab mengatakan Allah itu roh, Allah itu satu, bukan kesatuan. Tapi doktrin ini muncul dengan Allah tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat. Coba itu dipikir tuh, sama tidak? Tidak sama. Yesus yang mengilhami penulisan Alkitab tidak akan pernah membuat orang bingung. Ya, dengan kalau itu Allah Tritunggal itu adalah pemahaman dari konsep mengenai kealahan. Tidak pernah, sebab itu tidak ada ditulis Allah itu Tritunggal. Jelas-jelas ditulis dan dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Markus 12 ayat 29. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa itu satu. Semua penjabaran di Alkitab menyatakan Tuhan satu. Tuhan adalah Allah. Allah adalah Tuhan. Baca Roma 10 ayat 12. Saya bacakan saja. Ya, Roma 10. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu, bukan Allah yang dua atau tiga, apalagi Allah Tritunggal, tidak. Ya. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Tuhan, Allah yang satu itu Tuhan. Yohanes 4 ayat 24. Tuhan itu roh. Markus 12 ayat 29. Tuhan itu Allah. Jadi jelas ya, harus dibedakan. Ya. Kalian ini sudah, para penganut Tritunggal ini sudah ribuan tahun mengaku orang Kristen ya, tapi bukan orang Kristen, karena berbeda, sangat berbeda. Ya, Alkitabnya sama, tetapi pemahaman yang berbeda. Karena kalian tidak menyembah Yesus yang mengilhami penulisan Alkitab, maka kalian tidak dibukakan pikirannya sehingga tidak mengerti Alkitab. Sudah sekian ribu tahun tetap berkutat kepada pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga, begitu aja tuh. Kalian mau tuh diputar-putar di situ. Kalian tidak pernah meningkatkan levelnya. Cara berpikirnya itu masih TK. Bagaimana kalau kalian membaca mengenai kitab Wahyu? Nggak akan bisa, nggak akan nyambung. Oh, ada dua tuh tahta di sorga. Ada Bapa, ada Anak. Kenapa dua? Kenapa tidak tiga? Bukankah Allah kalian itu ada tiga pribadi? Tidak adil dong. Kasih dong tuh satu lagi tahta. Buat siapa? Roh Kudus. Roh Kudusnya kalian kan? Baca itu yang benar. Ya jelas nggak bisa. Bacanya benar, tapi pemahaman yang tidak benar. Saya sarankan lihat tuh di Wahyu 4 ayat 2. Tahtanya cuma satu, yang duduk seorang. Iya kan? Oh enggak, itu ada dua. Itu ada yang muda, ada yang tua. Kalau yang tua itu pasti Bapak tuh. Kalau yang muda, oh itu muda itu pasti Yesus. Gitu kan? Lalu bagaimana dengan anak domba?
yang duduk di tahta itu, yang kelihatan tersembelih. Apakah itu anak domba? Ya kan, kalau kalian berpikir seperti itu kan, ya harus jelas juga dong anak domba itu. Memangnya domba yang disembah di sorga? Bukankah itu alegori? Nah, itu kalian ini nggak nyampe, cara berpikir itu nggak nyampe. Kenapa? Karena kalian tidak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Jadi siapa yang bisa membukakan pikiran sehingga kalian mengerti kitab suci? Tidak akan pernah ada yang bisa. Hanya Yesus yang bisa membukakan pikiran. Karena dialah satu-satunya Allah yang benar. Bukan hanya satu-satunya Allah yang benar, naikkan lagi levelnya. Dia adalah Allah segala masa. Allah yang kekal, Alfa Omega. Itu Allah yang awal. Alfa kan awal. Sebelum segala ada. Dia mencipta. Itu ayatnya. Di Yohanes 1 ayat 3, dia mencipta. Omega yang akhir. Setelah semua berakhir, dia tetap ada di sorga dan disembah. Tetap ada, itu kekal. Kita baca Yudas 1 ayat 25. Yudas 1 ayat 25. Ya. Ini bukan Allah yang muncul tiba-tiba, Allah yang muncul seperti siapa tuh? Tritunggal? Tidak. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa. Tadi kan Yesus katakan Allah esa. Ini juga dikatakan Allah esa. Allah yang esa. Juru selamat kita. Tuh, Allah itu juru selamat. Ya. Oleh siapa? Yesus Kristus. Itu namanya. Ya, Tuhan kita, Tuhan. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Kapan? Sebelum segala abad. Ya, tuh, sebelum segala abad tuh. Pikir ya. Dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Hanya Yesus. Kalian berkuar-kuar. Bapak yang mana? Bapak kalian itu pribadi, bukan roh. Ini Bapak roh. Sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, Allah itu roh, bukan pribadi. Allah itu satu. Setan aja percaya Allah satu. Oh, mana ayatnya? Saya baca ini. Kalau saya jadi gemes. Nih, dibacakan nih dari Yakobus. Ini ayat favorit saya. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya, kata Yakobus nih, bahwa hanya ada satu Allah. Itu satu Allah. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya. Itu setan aja percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan aja percaya Allah satu. Kalian tidak percaya, berarti kalian levelnya di bawah setan. Iya kan? Nah, kalau setan nanti masuk di kerajaan maut, ya kalian di mana tuh? Lebih di bawahnya lagi? Nggak ada sih. Cuma ada tuh paling bawah tuh kerajaan maut. Jadi jelas ya. Jelas sekali Allah yang awal dan yang akhir itu adalah Yesus Kristus. Allah segala masa. Sebelum segala abad sampai selama-lamanya. Sekarang sampai selama-lamanya. Itu adalah Yesus. Jangan kalian rendahkan. Jangan kalian kucilkan. Oh, Yesus itu hanya sebatas Tuhan. Yang Allahnya si Bapa. Bapa aja, Bapa. Apa itu? Bapa pribadi mana ada di Alkitab? Lalu kalian kait-kaitkan. Ya, yang tidak
yang itu ya, yang si pribadi itu kalian tambahkan supaya menjadi Allah ya, dengan mengkait-kaitkan dengan bapak-bapak yang ada di Alkitab, ya kan? Semua bapak itu kalian kaitkan itu. Ada bapak sebutan untuk Allah, kaitkan di situ. Ada bapak kiasan dari Yesus Roh Allah, kaitkan di situ. Ada bapak kekal di 1 Yohanes 5 ayat 7, kaitkan di situ. Iya kan? Supaya bapak itu menjadi Allah. Bapak kalian enggak. Bapak kalian itu pribadi. Pribadi itu enggak diterima di surga. Di surga adalah roh. Jelas, harus tegas. Ya. Harus tegas itu. Kalian muncul nih dengan bapak itu ya. Ya, abad ketiga. Sesudah Alkitab selesai ditulis, abad pertama. Muncul tiba-tiba merendahkan Allah yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus. Muncul tiba-tiba minta diakui sebagai Allah. Memang kalian menang dalam masalah politik ya, sehingga kalian bisa menguasai sekian banyak denominasi di dunia. Di Indonesia saja mungkin 99, sekian persen ya. Tetapi percayalah, kebenaran Allah itu tidak akan pernah dikalahkan. Dia sedang muncul, ya. Sebab itu kami penyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengimani bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah ya di jagat raya ini ya. Kami menyuarakan, kami meluruskan apa yang sudah dibengkokkan oleh para penganut Tritunggal. Ini para jemaatnya dan juga para penganutnya ini ya. Silakan tanya itu kepada pendetamu itu. Dia penyembah Yesus satu-satunya Allah yang benar atau penyembah Tritunggal? Coba tanya saja. Jawabannya pasti penyembah Allah Tritunggal. Yang tidak ada di Alkitab, yang bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan firman Allah. Bukan gelar yang berderet-deret itu, ya, yang dapat menjamin masuk surga. Tidak. Tidak, bukan itu. Kalau gelar yang berderet-deret itu menjamin masuk surga, luar biasa. Bagaimana dengan pendiri STT-nya? Mungkin dia jadi apa di surga itu? Sekali lagi tidak, ya. Jelas, bukan? Bahwa Yesus itu adalah Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Itu, ya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat membuka pikiran Bapak Ibu sekalian ya, yang selama ini dicengkram gitu ya, tidak bisa berpikir ya bahwa Allah itu siapa begitu ya. Allah itu adalah Yesus Kristus dan bukan Tritunggal, bukan si Bapa pribadi itu. Itu sesat semuanya. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus, Tuhan Allah satu-satunya. Maka Bapak Ibu akan dibukakan pikiran sehingga mengerti kitab suci. Shalom.